semakin tebal, dan akhirnya dia menuju ke kayu salib, dan ragi itu sempurna membinasakan mereka. Saudara, kita memberitakan Injil, saudara harus tahu ada yang menutupi pikiran mereka. Termasuk kalau saya berkhotbah sana, setiap hamba Tuhan berdoa untuk berkhotbah dengan serius. Kenapa, saudara? Kalau tidak dibukakan oleh Roh Tuhan yang mengajarkan apa yang dibawa oleh para pendeta yang sungguh-sungguh menyatakan kebenaran, saudara, tidak ada satu yang bisa nyampe ke telinga kita dan masuk dalam pikiran mengubah hidup kita. Kenapa, saudara? 3 nabi besar, Yeremia, Yesaya, Yeskel, diberitahu oleh Tuhan. Kamu akan memberitakan, mereka akan mendengar, nggak nanggep. Mereka mengerti, nggak ngerti. Dan pelayanan mereka bukan 1-2 tahun, berpuluh tahun. Dan tidak ada satu orang yang nanggep, saudara. Lu ngapain kamu ngabarkan Injil, teriak-teriak, bertobatlah, kamu akan dihukum Tuhan, dibuang Tuhan. Nggak bisa, kita ini umat pilihan, dijaga Tuhan, kita biji mata Tuhan, kita pasti akan dipelihara Tuhan, dan kita jaga ini, kita hidup luar biasa, ini sudah enaknya luar biasa. Tuhan katakan, tidak, kamu dalam dosa, kamu menolak Tuhan ini. Mereka jengkel, mereka rajam itu Yeremia, mereka hajar itu Yeskel dan Yesaya, mereka penggal-penggal jadi beberapa bagian tubuh. Bukan dimutilasi, tapi diikat kaki kiri kanan, tangan kiri kanan, diikat dan kemudian ditarik oleh kuda dan jebol semua. Itu Yesaya. Udah nggak diterima, dibunuh lagi. Mengerikan nggak, saudara? Nah, saudara, kita akan baca riwayat ini. Saya harapkan saudara bisa menyadari apa yang saya beritahukan. Terus kita baca, ya, Matius 21. Matius 21. Perumpamaan, itu perumpamaannya. Setelah Yesus mengutuk pohon ara, terus ditanyakan tentang kuasanya dari mana, Tuhan Yesus memberitakan tentang perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Ya, sebenarnya ini berurutan semua ya, tapi saya nggak jelasin. Ini tahun 2000, tahun depan saya akan bahas tentang perumpamaan setelah Matius pasal 5. Jadi di gereja yang kita merintis baru itu 2 tahun ini kita membahas tentang Matius pasal 5, pengenapan hukum Taurat di dalam pengajaran Kristus. Matius pasal 5, 6 dan 7. Semoga bisa selesai. Dan kemudian ada pembahasan secara khusus perumpamaan Tuhan Yesus, ya. 33, sorry. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian, nah, garis bawahi, saudara, ya, garis bawahi. Kemudian ia menyewa, artinya bukan pemilik kebun anggur. Haknya hanya menggarap karena dia disewa. Dan saudara, semua orang-orang tidak pernah memiliki kebun anggur. Semua pendeta-pendeta bukan pemilik gereja, termasuk sinode, tua-tua, sitorus, dan semuanya sadar. Alkitab mengatakan kamu hanya disewa oleh Tuhan, kamu hanya menggarap. Tapi yang memiliki gereja, yang memiliki jemaat adalah Tuhan. Tapi kenyataannya sekarang kita bisa diusir oleh para hamba Tuhan tua-tua, sedang tua-tua nggak pernah diusir oleh jemaat dan pendeta. Jadi yang banyak terjadi, pendetanya yang diusiri. Pendetanya boleh ganti-ganti, penatua nggak bisa ganti.
Ya kan? Siapa bilang, saudara? Penatua yang salah harus didisiplin dan diekskomunikasi dan diturunkan jadi penatua. Itu ada semua di Alkitab. Ya, siapa yang menurunkan? Pendeta. Pendeta secara rohani sebenarnya rasul-rasul dan semuanya jauh lebih tinggi dari kedudukan organisasi, ya. Perhatikan, saudara. Jadi dikatakan di sini ia menyewa, ya. Di dalam beberapa ayat itu penggarap-penggarap dikatakan ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Jadi sudah ada persetujuan, kamu dapat 40%, saya 60%, atau 30, saya 70. Atau mungkin tuan tanahnya baik sekali, kamu 50, aku 50. Tapi menurut aturan Taurat adalah 33% diberikan pada Tuhan dan 66, titik itu milik kamu. Kalau orang biasanya kan 90 saya, 10% Tuhan, gitu kan, perpuluhan. Soalnya di Alkitab perpuluhan itu ada 3 perpuluhan. Dan kemudian ditambah satu lagi perpuluhan khusus. Dan banyak orang nggak belajar yang perpuluhan itu masih persepuluhan. No. Sudah baca Alkitab. Perpuluhan itu ada 3 macam. Bukan 1. Ya. Nah, saudara, dari sini kita tahu bahwa itu hanya penggarap-penggarap yang diberikan haknya dan seberapa ditentukan Tuhan. Nah, Tuhan tanah yang mengatakan, oke, kamu 10%, kamu 20%, oke ya, bagianmu selesai. Dan waktu penggarap-penggarap datang menerima bagiannya, apa yang terjadi 35? Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain dan melempari yang lain pula dengan batu. Kenapa? Kenapa, saudara? Mereka bukan orang yang menggarap, bukan disewa. Mereka merasa tanah itu miliknya, haknya. Lalu perjanjiannya sudah, kamu harus siapa kamu? Dikebukin sampai dibunuh. Ya, bukan 1-2 kali. 36. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. 37. Ya, nabi-nabi dikirim tambah banyak dikirim, semua dibunuh semua. Tinggal Yohanes dibunuh pisan, penggal kepalanya oleh siapa? Herodes. Dan yang terakhir 37. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Wah, kalau anak kan pasti mereka itu akan segan. Kan pemilik punya anak ini kan sama dengan pemiliknya datang gitu kan, pikirnya disegani. Nah, surah 38, tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya, mereka berkata seorang kepada yang lain, mengadakan persekongkolan, persetujuan, perundingan. Dan sepakat apa? Sudah dikatakan di sini. Ya. Ayat ini, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya apa? Nah, ini loh dosanya. Jadi tanah ini jadi milik kita. Jadi dia merasa dirinya sebagai anak pewaris kerajaan. Orang Israel merasa dirinya adalah Israel yang asli, anak Allah. Bukan, kamu bukan anak Allah. Anak Allah itu ya ini, tunggal satu-satunya. Sulung tidak ada duanya. Dan dialah anakku. Dan anakku pun kamu bunuh. Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke keluar kebun anggur, lalu membunuhnya. 40. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Ditanya orang-orang Farisi semua. Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap yang lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu pencuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah, saudara, lihat baik-baik, Israel secara daging bukan lagi kerajaan keturunan yang diminta
oleh Tuhan. Dan ini jelas Tuhan Yesus mengatakan, haknya dicabut oleh Tuhan. Jadi Israel yang daging itu sudah tidak ada haknya. Siapa yang berbicara? Tuhan Yesus. Dan kalimat ini paling dibenci oleh orang Israel. Dan kalimat ini yang mengubahkan orang Israel juga, yang datang pada Tuhan. Waktu mereka sadar, mereka bukan lagi bangsa secara fisikal yang punya hak dalam keselamatan, dan sudah digantikan oleh Yesus sebagai Israel yang baru. Ya, dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, bukan satu ya, perumpamaan, semua perumpamaan itu, semua tujuannya apa? Mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksudkannya, kejahatan mereka. Mereka menutupi ragi itu, menutupi bangsa itu dengan ajaran mereka. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena banyak orang banyak itu menganggap dia nabi. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, semua jelas sekali bahwa Israel yang akan menyelamatkan, memberkati bangsa-bangsa, keturunan Adam yang cuma satu keturunan, bukan keturunan-keturunan, tapi satu keturunan yang tunggal, benih yang tunggal. Dan dialah yang akan menggantikan Abraham. Secara fisikal dia keturunan Abraham, dan secara iman dia sama dengan Abraham, dan di dalam iman dia hiduplah seluruh yang tidak bisa Abraham lakukan, mempersembahkan Isa, kemudian memegang perjanjian Tuhan dan dia tidak bisa pegang, dan Kristuslah yang menggenapi semua. Termasuk Taurat, fungsi kenabian Musa dan semuanya. Elia, Elisa di dalam kegagalan, tapi yang menggenapi semua adalah Kristus. Dan saudara, ini loh yang harus diberitakan dalam berita sekolah minggu sejak dari kecil. Dan anak-anak kita akan mendapatkan Kristus yang utuh, yang kuat sebagai iman mereka. Dan tidak ada yang bisa melawan dunia ini kecuali hidup di dalam dasar kita adalah Kristus. Gereja tanpa dasar Kristus, kamu tidak bisa bangun apa-apa, dan semua akan runtuh. Jadi kalau kita memberitakan Injil, pertama kali kita bangun adalah bagaimana mereka mengenal Tuhan, dan di dalam seluruh kehidupannya dia betul-betul tahu siapakah Yesus. Dan itu visi dari Bill Bright, yang waktu pertama kali film Jesus dia buat dengan teman-temannya setelah dia mendapatkan visi selama puasa 40 hari 40 malam. Dan dia pemimpin kampus Crusade, sekarang mungkin LPME. Dan banyak tidak tahu sejarah ini, saudara. Dan dia berjuang, dia akan mengenal, dan dia dibukakan. Orang harus kenal Yesus sebagai pusat semesta alam, pusat agama, pusat daripada kitab suci, dan pusat hati Bapa, dan pusat dari surga. Dan film itu sudah dilihat lebih dari 3 miliar manusia. Apalagi ada digital seperti ini, lebih cepat lagi. Dan film klasik yang sampai sekarang masih tetap terbaik di antara semua film Yesus adalah Yesus dari kitab Lukas itu. Dan tidak ditambah, tidak dikurangi, dia polos persis apa adanya. Mel Gibson, The Passion of Christ, ditambah-tambah yang aneh-aneh, sampai ada iblisnya di sana, yang pakai baju hitam. Ya mungkin apresiasi boleh, tapi betul-betul lain. Yang Bill Bright itu betul-betul utuh firman Tuhan dihadirkan, dan kuasanya itu luar biasa. Ya, dan saya pernah ikut itu di daerah Banten, ada ribuan orang dan mendengarkan itu, dan banyak jiwa-jiwa yang dipanggil Tuhan. Nah, saudara, kita bersyukur untuk hal ini. Sekarang kita melihat otoritas kuasa Tuhan Yesus. Ya, ini yang sering ditanyai oleh orang-orang ahli Taurat dan Farisi, ya. Ayat 43. Otoritas, ya.
21:43. Dan itu dikatakan dengan jelas. Saudara, kalau bicara tentang otoritas artinya bahwa utusan dan semuanya dari awal kita tahu. Ya, saya tidak baca satu-satu ayatnya, nanti terlalu lama. Perhatikan saudara. Orang pertama kali yang melihat Yesus punya otoritas kenabian, otoritas pengajar, dan orang itu yang betul-betul punya jabatan tertinggi yang bernama Nikodemus. Betul? Malam-malam datang karena dia malu. Tengah malam jam 12 tengah malam kan? Sekitar jam-jam itu dia datang dan ketok pintu Tuhan Yesus. Dan waktu murid-murid lihat kaget semua. Kenapa? Ada orang Farisi. Dan berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Dan saya percaya diskusi itu didengar oleh murid-muridnya. Dan tidak sendirian. Karena Yohanes tuliskan itu detail. Saudara bayangkan. Melihat tingkah laku Tuhan Yesus, orang yang waras, orang yang betul-betul tahu logika, common sense, melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dari segala pengajaran mujizatnya, nggak mungkin dia tidak mengatakan engkau bukan utusan Allah, nggak mungkin. Kenapa? Karena mulai dari kuasanya, dampaknya orang terkagum dan kehidupan diubahkan, dan di situ Nikodemus kagum sekali dan dia datang pada Tuhan Yesus dan mempertanyakan tentang otoritas itu. Dan dia ingin tanya tentang apa itu hidup bahagia yang sempurna. Saudara, banyak orang yang datang pada Tuhan Yesus. Masih ingat orang muda yang kaya mengakui Yesus punya otoritas yang luar biasa. Dan dikatakan apa? Engkau guru yang baik. Yesus langsung membantah. Siapa guru yang baik? Hanya Allah yang baik. Jadi artinya apa? Kalau kamu mengakui aku guru yang baik itu dari Allah, jadi aku adalah guru yang adalah Allah yang baik. Common sense-nya seperti itu. Jadi setiap kali pertanyaan otoritas semua bertanya kepada Tuhan Yesus, itu menunjukkan otoritas keilahiannya itu muncul di sana. Dan sampai terakhir saudara tanya, otoritas dia di dalam keluarga dipertanyakan, otoritas dia di dalam kenabian dipertanyakan, sampai kepada orang-orang di kampung-kampungnya itu bertanya, kamu ini siapa? Kamu dulu main kelereng dengan saya, main banyak mainan dan saya tahu kamu dulu masih belajar, tahu semua saya. Kamu mau jadi nabi? Nggak percaya saya. Maka di kampung Tuhan Yesus Nazaret tidak terjadi satu mujizat pun. Kenapa? Karena meragukan dia. Saudara, waktu kepala pasukan melihat Tuhan Yesus di kayu salib dan dia mengatakan, benar dia adalah anak Allah. Dan waktu Pilatus mengatakan kalimat, dia berotoritas mematikan kamu, membinasakan, menolong kamu, atau aku akan menghukum kamu. Aku punya otoritas. Tuhan Yesus ngomong dengan si Pak Pil. Ngomong apa? Kalau bukan Bapakku yang berikan, tidak ada satu orang bisa menghukum aku, menyerahkan aku. Jadi tidak ada orang yang punya otoritas di atas Tuhan Yesus. Setan, iblis, Lucifer semua nggak ada. Dan dia hanya taat pada otoritas Bapaknya. Jadi kalau aku tidak menyerahkan diriku, engkau tidak akan bisa hukum aku, engkau tidak akan binasakan aku. Aku yang binasakan kamu. Saudara, kalimat-kalimat seperti otoritas Tuhan Yesus ditanya, dan orang yang paling tertinggi sampai yang paling bawah, kepala pasukan sampai orang yang paling hina, orang sampai disebut sebagai pendosa-pendosa itu, dan penjahat di sebelah Tuhan Yesus pun mempertanyakan tentang hal ini. Apa yang dipertanyakan? Saudara, penjahat itu pertanyaan apa? Dia memohon pada Tuhan Yesus supaya mengingat dia, hanya ingin mengingat aja. Dia tahu siapa dirinya setelah dia bertobat, yang sebelahnya nggak bertobat, dan dia bertobat. Dalam cuman waktu yang sangat singkat, cuman beberapa jam di sana. Dan Tuhan katakan, hari ini juga kamu bersama aku di Firdaus. Loh, ini orang di siapa? Kok bisa bawa orang berdosa itu ke Firdaus? Saudara, kita semakin belajar tentang Yesus Allah atau tidak,
Saudara tahu tidak? Semakin kita mengatakan the exact words, artinya kata-kata yang tepat kita menuntut Tuhan. Yesus kalau ngomong ini, dia Allah benar-benar. Aku adalah Allah. Saudara, saya tanya, kamu mau ngatur Tuhan dengan kata-katamu, aku adalah Allah? Dan segala bukti Yesus dalam keilahiannya begitu banyak, seabrek-abrek. Kamu masih nuntut kalimat ini? Itu bukan kalimat mempertanyakan kebenaran. Kamu sedang menyangkali kebenaran Yesus adalah Allah. Dan itu yang terjadi, saudara. Jadi setiap orang ingin, tunjukkan saya Yesus adalah Allah. Langsung tanya aja dia. Kamu menyangkali kan? Yesus itu Allah. Kalau kamu menyangkali, nggak usah tanya gini. Kalau kamu cari kebenaran, ayo tak jawab kemarin ini. Jadi motivasinya sudah beda. Motivasinya kita dijebak dan kita diberi kata-kata yang tidak mungkin kamu bisa buktikan. Dan itu pertama kali dari Albert Schweitzer dan teman-temannya, historical Yesus. Dan dia mencari satu formula gimana supaya bisa menjatuhkan iman Kristen semuanya, sehingga Yesus itu bukan yang dipercaya mereka. Mereka mengarang Paulus yang bikin Yesus jadi Tuhan. Dan kalimat-kalimat Paulus Yesus Tuhan itu diuraikan semua. Dan Yesus ini nggak pernah ngomong Tuhan. Ada nggak Yesus ngomong dirinya Tuhan? Aku adalah Allah, aku adalah Yahweh. Ada? Saudara, kadang-kadang kita belajar dari alam semesta. Mazmur 19. Jika pohon-pohon bisa memuji Tuhan, nggak perlu tanya, pohon, kamu tahu nggak kalau Tuhan itu Tuhan? Buktikan kalau Tuhan itu Tuhan. Suruh ngomong. Nggak perlu. Kenapa? Saudara baca dalam Roma pasal 1 dan pasal 2. Baca semuanya. Hanya orang yang bebal mengatakan tidak ada Allah. Hanya orang yang betul-betul dibinasakan Tuhan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Hati nurani mereka, pikiran mereka, alam semesta menjelaskan bahwa Allah itu betul-betul ada dan tidak bisa tolak dan tidak bisa berdalih apapun. Dan termasuk di dalamnya adalah Paulus menuju kepada Allah yang menyelamatkan. Dan semua lidah, semua mulut akan mengaku Yesus adalah Allah Tuhan kita. Jadi Tuhan inginkan, bukan Tuhan mengatakan aku adalah Allah, bukan, saudara. Tuhan ingin kita mengakui dia adalah Allah. Tuhan, engkau Allah. Saudara, Tuhan berjanji kepada Abraham dan semuanya, aku akan menjadikan kamu umatku dan aku adalah Tuhanmu, Allahmu. Dan dijelaskan itu kepada mereka. Dan kemudian yang ada seperti perjanjian lama dituntut dalam perjanjian baru. Coba saya tanya, perjanjian baru apa itu? Saya tanya saudara, ya. Waktu Allah mengatakan aku Allah Abraham, aku Allah Ishak, aku Allah Yakub, betul gitu ya. Terus dengan konsep ini kemudian menolak Tuhan Yesus. Mereka pakai konsep ini menolak Tuhan Yesus. Tunjukkan kamu lebih besar dari Abraham. Abraham itu besar dan dia contoh bapak Israel. Apakah kamu lebih besar dari dia? Jangankan ngomong soal Allah. Terus Tuhan mengatakan kalimat ini dalam Yohanes pasal 5. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nempeleng sekali, saudara. Kalimat itu menyamakan dirinya dengan Allah. Dia tidak mengatakan aku Allah, enggak. Dia mengatakan sebelum Abraham ada, aku ada. Nah, siapa dia? Ya, dia itu Allah. Kamu mengaku dirimu Allah dan semua orang tahu jelas. Nggak usah dikatakan aku adalah Allah Abraham. Malah mereka pakai itu untuk menyangkali kamu. Saudara, jadi dari kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan sebelum Abraham lahir ada, aku sudah ada. Mereka langsung melihat Yesus dengan muka yang begitu marah. Dia mengambil batu, semua orang itu marah luar biasa dan mau bunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Menyamakan dirinya dengan Allah. Dan saya beritahu saudara, kenapa kamu tanya seperti itu? Orang Yahudi sudah tahu dia adalah Allah, dan bahkan dia menyangkali dan mengatakan kamu menyamakan dirimu dengan Allah, dan dia betul-betul menyatakan diri aku adalah, tapi disangkali semua. Dan bukan hanya 1-2 kali, berkali-kali terjadi seperti itu, saudara.
Sampai Pilatus pun mengatakan, kamu ini siapa sebenarnya? Sampai dia cuci tangan. Dan waktu dilihat, eke homo, inilah manusia itu. Veritas homo veritas dei, veri homo veri dei. Sungguh dia manusia, sungguh dia Allah. Saudara, itu keluar dari pengakuan yang ada di seluruh hidup Tuhan Yesus. Mulai dari menyangkali, mengakui, sampai kemudian tak terbantahkan. Dan Tuhan semua ingin, kamu ingin melihat tubuh saya, silakan lihat. Lihat semuanya, lihat, semua lihat. Dan Thomas yang belum melihat, yang ketinggalan hanya dia sendirian. Oh, kami sudah lihat, lukanya sudah begini, begitu. Oh, kami sudah lihat semua. Oh, buktinya. Selama aku sendiri tidak mencucukkan tanganku ke lukanya, Tuhan, aku nggak percaya. Jadi sebenarnya saya tanya, saudara, penyangkalan Tuhan Yesus itu, orang lain buktikan ABCD, semua pernah ngalami, perempuan-perempuan lihat kebangkitannya, nggak cukup, saudara, bagi kebebalan hati manusia. Jadi saudara jangan cari bukti untuk orang yang memang tidak mau dibuktikan. Itu kebebalan hati. Kayafas dan semua orang-orang seperti itu. Tetapi waktu kita lihat murid Tuhan Yesus waktu menuntut itu, maka Tuhan dengan kesadaran yang betul-betul tahu kelemahan muridnya, di sini. Kamu ingin tahu? Nah, sekarang kamu lihat. Dan waktu Thomas cucukkan tangannya dan masuk ke dalam lubang tangan Tuhan Yesus, dan dia langsung runtuh, saudara. Dia tidak bisa berdiri. Dia tidak bisa berdiri sejajar dengan Tuhan. Dan waktu dia sentuhkan ke dia, langsung ambruk dia. Dan dia langsung mengatakan, ya Tuhan ku dan ya Allah. Dan Tuhan katakan kalimat yang sangat memberkati kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Saudara, kita tidak butuh sekarang dalam arti Tuhan datang, aku Yesus datang, percayalah ya. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Kesaksian Alkitab dan begitu banyak. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Iman kita sudah menembus segala rintangan itu. Kita bukan orang perjanjian lama. Kita bukan Thomas yang ingin mencucukkan tangan kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Saudara, ini adalah satu kalimat yang sangat menggugah hati kita. Paulus, Petrus, Yohanes, Thomas, dan semua murid-muridnya mengalami dengan Yesus satu persatu. Kleopas juga sama. Dan dibukakan pikiran mereka, dibukakan hati mereka. Dan kenapa Tuhan Yesus tidak membukakan hati iblis? Setan-setan berarti, oh kamu kan anak Allah gitu. Ya, aku buka pikiranmu. Terus bertobat. Nah, saudara, salah satu rancangan di mana iblis itu memberontak pada Tuhan adalah rancangan penebusan. Lucifer jatuh itu karena intinya menolak anak Allah. Jadi anak Allah itu akan memimpin seluruh host of heaven. Dan yang dipimpin oleh dia nanti diganti oleh anaknya. Dan di situ penggarap kebun-kebun anggur itu bukan hanya menunjuk kepada orang Farisi, menunjuk kepada satu dunia roh di belakangnya yang mencengkram orang Farisi yang terus mau menggagalkan kedudukan Yesus sebagai anak Allah dan mau digantikan dengan setan. Jikalau kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah, kalau enggak aku yang anak Allah. Iblis jatuh di situ. Saudara, iblis jatuh apa? Melawan Kristus. Melawan rancangan Bapa. Dan Michael dikirim untuk melawan Lucifer. Saudara, malaikat-malaikat itu punya kedudukan, ada bukan kelas ya, tetapi ada yang dijelaskan dalam Alkitab. Itu serafim ketupim. Itu malaikat-malaikat yang sangat luar biasa kuasa yang memegang kendali hidup kekal dan pintu
yang boleh masuk dan tidak. Dan itu sampai sekarang mereka menyalakan pedang yang pada nyala-nyala, dan tidak boleh ada satu orang pun masuk di dalam surga itu yang mau minum dan makan, atau istilahnya memiliki kehidupan pohon yang memberikan hidup selama-lamanya, dan ditutup. Dan itu malaikat, saudara, yang tutup. Yang buka juga malaikat, yang tutup malaikat.